Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rencana kerja anggaran tahun pelaksanaan tahun 2026, mana proses yang kita lakukan adalah pertama kita melakukan rapat umum, artinya musyawarah dengan UPZ, baik UPZ negari, UPZ OPD, UPZ masjid dan UPZ sekolah. Artinya kita menghimpun berapa target dari masing-masing UPZ nantinya akan kita jadikan dasar perhitungan pendapatan penerimaan dari Basnas. Walaupun dari pusat sebenarnya sudah ditentukan bahwa target kita untuk tahun 2026 itu adalah sebesar 13 miliar 680 juta lebih. Nah, itu target kita. Jadi inilah kita minta nanti dari masing-masing nagari atau UPZ lainnya, bagaimana target-target ini kita distribusikan semua nagari yang ada UPZ-nya, sehingga nanti target ini bisa kita capai. Jadi artinya kita memberdayakan UPZ dalam rangka untuk pencapaian penerimaan kita. Kemudian dalam diskusi kita telah sepakati beberapa hal. Pertama itu bahwasanya UPZ dan Basnas sepakat untuk melaksanakan seluruh program kegiatan tahun 2026. Itu pertama. Yang kedua, bahwa UPZ dan Basnas sepakat untuk lebih giat lagi mencari sumber pendapatan zakat, baik itu zakat, infak dan sedekah, sehingganya target yang telah kita capai itu bisa tercapai. Jadi kesepakatan antara Basnas dan UPZ itu telah ada, sehingganya penerimaan kita diharapkan ke depan lebih meningkat lagi. Yang ketiga, bahwasanya UPZ itu akan lebih giat lagi untuk menjalankan fungsinya dalam rangka merangkul perantau dalam rangka bagaimana perantau ini dapat memberikan zakatnya ke negari masing-masing. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita Basnas dengan pemerintah daerah sepakat untuk menggali potensi zakat yang ada di perusahaan. Jadi kemarin sudah sampaikan oleh Pak Staf Ahli bahwa kita nanti juga menggali potensi zakat di perusahaan, karena memang selama ini perusahaan belum tersentuh bagi Basnas. Kemudian kedepannya adalah di mana kita dalam rangka penyusunan ini kita harus nanti saling berkoordinasi dengan OPD terkait, karena memang antara program Basnas dengan beberapa pemerintah daerah itu agak mirip, ada intervensinya gitu, ada kesamaannya gitu. Seperti contoh bahwa di Basnas ada agam cerdas, di pemerintah juga ada cerdas. Jadi bagaimana program-program yang ada di pemerintah daerah ini juga kita koordinasi dengan Basnas dengan OPD terkait, karena dari segi pembinaan itu nanti kita berharap pada OPD terkait apa yang telah dikucurkan oleh Basnas seperti pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengembangan usaha atau modal usaha itu harus dibina. Nah, inilah fungsi dari OPD nanti dalam rangka pembinaan kepada UMKM yang telah kita bantu dari Basnas itu. Kemudian kita harapkan juga nanti bahwasanya memang tahun ini kita ada beberapa program yang dapat, ke depannya juga dapat dari Basnas RI terkait dengan program-program yang ada, seperti saat ini kita sudah mendapat Z-Corner dan juga ada Z-Auto. Kemudian akhir tahun ini juga ada namanya lumpangan. Itu kita harapkan tahun 2026 program pusat ini akan lebih banyak diagam lagi, sehingga kita harus memperbanyak strategi bagaimana proposal yang kita ajukan itu dapat diterima oleh pusat. Ini keterlibatannya adalah bahwa nanti kita lakukan kolaborasi sebenarnya antara anggaran yang ada di pusat dengan anggaran yang ada di Basnas, itu kolaborasi. Jadi kita pendampingan bagi pemberdayaan masyarakat yang telah mendapat bantuan dari Basnas RI itu. Strategi kita dalam rangka pencapaian target, yang pertama itu dari Basnas sendiri dulu. Basnas sendiri kita melakukan bagaimana kita dengan jumlah SDM yang ada itu akan kita lebih tingkatkan lagi untuk menggali atau mendatangi calon-calon rezeki. Kemudian juga kita rencananya akan menambah pegawai Basnas melalui relawan Basnas. Basnas baik itu nanti di bulan Ramadan perusahaan ini, dan saat ini bulan Ramadan sedang dalam keadaan proses itu. Saya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat kita realisasikan, sehingga diharapkan petugas-petugas yang ada di Basnas itu lebih giat lagi untuk menggali potensi dan mendatangi calon rezeki yang ada. Kemudian cara kedua adalah bagaimana kita memberdayakan UPZ yang sudah kita bentuk, baik itu UPZ negari, terutama bahwasanya UPZ negari diberi keleluasaan terhadap pengumpulan zakat di wilayah kerjanya, termasuk perantau. Jadi harapan kita yang selama ini kalau kita evaluasi masih belum sesuai dengan harapan. Jadi ke depan bagaimana kita lakukan pembinaan terus, sehingga UPZ ini dapat bergerak dengan baik dan lebih
giat lagi kalau mereka pengumpulan zakat itu sendiri. Dan yang ketiga, sesuai dengan hasil Rakornas kemarin, bahwasanya diharapkan kepada semua kabupaten kota itu sudah membentuk UPZ di setiap negari. Kita baru 27 di negari. Sehingga ke depan kita target ini harus kita capai di akhir tahun. Kita harapkan 92 negari itu sudah punya UPZ. Jadi kalau UPZ sudah kita banyak, artinya kita lebih banyak lagi bergerak di daerah masing-masing dalam rangka kegiatan pengumpulan zakat ini. Kalau UPZ sudah bergerak, alhamdulillah. Kalau ditaruh saja 2 juta per bulan, itu dengan 90 UPZ berarti sudah 160 juta. Bahkan nanti 1 tahun lebih 1 miliar gitu. Ini harapan kita. Kalau 1 miliar sudah dari UPZ, kita lagi dari OPD dan lain sebagainya itu akan lebih bisa kita capai.